Jadi bisa dibilang kalau sebagian besar masyarakat Gorontalo Iya. kebanyakan juga UMKM Pak ya, Betul pelaku-pelaku sekali, UMKM. betul sekali. Dengan 4,8 miliar, artinya tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun. Ada Stop dulu, Pak. oh siap. Oh, belum Kayaknya nyampe. kabar baiknya kita taruh di Belakangan akhir ya. aja. Oke, Jadi siap. biar Nggak nanti langsung. kawan pajak itu seneng akhirnya. Penasaran? Iya, Jadi penasaran. dengerin sampai Karena akhir. dari tadi kan dari penjelasan Pak Puput nih ya, pertamanya itu 1%, dikurangi jadi Dikurangi 0,5%. lagi. Ini Tapi mau ada dikurangi kabar lagi baik nih. lagi. Nah, kabar baiknya apa? Ditonton makanya ya teman-teman kawan pajak ya. Jadi bagaimana kalau contohnya saya nih Pak, saya punya usaha, setelah saya hitung-hitung ternyata saya omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Tadi kan Bapak bilang kalau saya masih omsetnya di bawah 4,8 miliar, berarti saya bisa memilih tarif ya Pak ya. Betul ya. Bagaimana berarti pilihan tarif saya adalah tarif progresif atau sesuai dengan PP 23 Iya. 0,5%. Pakai ketentuan umum atau ketentuan pajak final, seperti itu ya. Setelah saya hitung-hitung tahun ini saya kayaknya lebih untung pakai 0,5% nih Pak. Oke. Terus setelah kemudian tahun berikutnya saya lebih merasa untung menggunakan tarif progresif. Oke. Kemudian tahun berikutnya lagi nih saya kayaknya untung 0,5 lagi nih. Kalau kayak gitu boleh nggak Pak? Secara ketentuan di PP 23 tahun 2018 tidak diperkenankan. Jadi apabila sekarang dikasih kesempatan nih menggunakan ketentuan 0,5%. Tapi ketika memilih gitu ya, memilih itu tadi waktunya sudah saya terangkan ya, sampai dengan akhir tahun, baru tahun berikutnya boleh menggunakan ketentuan umum gitu ya. Nah, apabila ternyata sudah memilih menggunakan ketentuan umum, maka untuk seterusnya dia harus menggunakan ketentuan umum. Tidak boleh kembali lagi menggunakan ketentuan PP 23 ini. Oke, jadi nggak boleh labil nih Pak. Iya. Iya. Jadi Jadi kalau ya- mau pilih tarif yang satu ya udah itu Iya. aja gitu. Begitu sudah berpindah ke ketentuan umum, maka melakukan dengan ketentuan umum terus. Jadi kalau udah ada yang baru, nggak usah. Mikirin yang lama. Iya, apalagi dikit balikan. aja. Harus Tapi move on ya. harus Iya. move on. Makanya ya ditentukan di tahun itu. Tapi jangan apakah dia yakin Tapi ingin- jangan khawatir karena semuanya harus move on. Bapak- Sesuai dengan ketentuan tadi ada Karena 7 tadi ada tahun, jangka waktunya 4 Pak ya. tahun. Oh dan iya, pada 3 akhirnya tahun. pun akan begitu ya. Iya. Maksudnya tidak akan selamanya mereka diberikan fasilitas Iya, PPh final betul. 0,5%. Betul. Pun mungkin dari pemerintah akan mengharapkan mereka belajar, dan juga kita pun juga akan memberikan harapan bahwa selama 7 tahun, 4 tahun, 3 tahun itu mungkin usaha mereka akan lebih berkembang dan Iya. lebih lebih banyak Iya. keuntungannya gitu kan. Doa- Doanya lebih orang besar. pajak baik kok. Iya, jadi Bahwa sebenarnya supaya jangka usahanya- waktu di belakang itu bukan untuk pembatasan, tetapi doa supaya dalam 7 tahun kalian sudah gede penghasilannya. Iya, Jadi peredarannya udah lebih dari 4,8. miliar, Jadi ya. tidak pakai yang final. Oke, siap. Tapi kalau wajib pajak sudah memilih 0,5, tapi boleh pindah ya Pak ya. Yang tidak bisa pindah itu kalau dari awal sudah menentukan untuk menggunakan tarif secara umum, Iya. tapi ingin turun nih ke PP 23 itu Ya, yang itu nggak boleh. tidak diperkenankan. Oke, baik. Gitu Tadi ya. Bapak sebutkan juga nih Pak mengenai pemberitahuan. Jadi di awal kita sudah memberitahukan apakah kita ingin menggunakan tarif sesuai dengan PP 23 atau tarif umum gitu. Nah, pemberitahuan ini caranya bagaimana Pak? Caranya pemberitahuannya adalah secara tertulis kepada kantor pajak tempat wajib pajak itu terdaftar. Silahkan datang, nanti ada formulir yang harus diisi untuk memberitahukan kepada kantor pajak, kepada kepala kantor pajak ya, tujuan suratnya itu. Tapi kalau sekarang kayaknya udah online Pak ya? Nah, semuanya semuanya sekarang serba sudah online, bisa digantikan dengan pemberitahuan secara online. Nanti bisa dicari tahu secara detail di pajak.go.id. Oh, ya. Jadi ada yang namanya surat keterangan. Ya. Apakah ingin menggunakan tarif PP 23 atau tarif umum? Iya. Ada lagi surat keterangan terkait dengan perlakuan PP 23 ini. Kalau tadi saya sempat dengar, gimana caranya Pak? Mas Tama bilang ya, bagaimana caranya membayar pajak gitu ya. Nah, ada prosedurnya. Bagaimana sih cara membayar pajak? Tadi kan saya sampaikan bahwa kita pakai self assessment system ya. Wajib pajak harus mendaftar sendiri, terus menghitung sendiri pajak yang harus dibayar,
memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan. Jadi Itu semuanya serba sendiri. Semua serba sendiri, self assessment gitu ya. Self-assessment. Nah, mendaftar pasti sudah karena sudah punya NPWP. Nah, gitu ya. Terus menghitung, tolong dihitung-hitung, menghitung sendiri berapa sih peredaran usaha dalam 1 bulan. Terus pengenaan pajaknya secara bulanan loh ya ini ya. Iya. 1 bulan berapa peredaran usahanya dikalikan tarif tadi 0,5%. Nah, itu harus disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Begitu ya. Setiap bulan. Setiap bulan. Jadi setiap bulan setiap kali ada peredaran usaha. Jadi bagaimana kalau tidak ada peredaran usaha dalam bulan tersebut, maka tidak perlu usah bayar pajak pembayaran. Nah, kabar baiknya adalah begitu sudah melakukan pembayaran, maka sudah dianggap melapor. Yang harusnya kalau ketentuan pajak final itu adalah dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Tapi begitu sudah dilakukan pembayaran, sudah dianggap melapor di tanggal pembayaran itu. Untuk penerapan PP 23. Betul. Untuk PPh final UMKM. Betul gitu sekali. ya. Gitu. Nah, bagaimana tadi sudah menghitung ya? Memperhitungkan karena ini pajaknya final, tidak ada yang diperhitungkan begitu ya. Yang diperhitungkan 0 berarti berapa tadi pajak terutang dikurangi 0 gitu ya, karena pajaknya pajak final. Terus menghitung, memperhitungkan, menyetor yang tadi saya sampaikan. Harus menyetor ya kemana? Ke petugas pajak? Sepertinya bukan lah ya. Tidak pernah ada membayar ke petugas pajak ya, Sobat Lalampa ya. Kita wajib pajak membayar ke bank persepsi gitu ya, atau ke kantor pos. Nah, berikutnya adalah melaporkan yang tadi kabar baiknya. Begitu sudah menyetor, maka sudah dianggap melapor juga. Seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ada surat keterangan. Ada surat keterangan yang lain, yaitu apabila terus kemudian pengusaha UMKM gitu misalnya bertransaksi dengan para pemotong pajak. Nah, pemotong pajak itu harus memotong pajak karena melaksanakan yang menjadi kewajibannya. Nah, pemotongan pajak itu dengan adanya PP 23 ini, maka apabila wajib pajak mengajukan surat keterangan bahwa dia tunduk pada PP 23 tahun 2018, dengan surat keterangan itu fotokopi diberikan kepada si pemotong pajak, maka pemotong pajak nanti akan memotongnya adalah memotong pajak final ini dengan tarif 0,5%. Bagaimana kalau nggak ada surat keterangan yang disampaikan? Maka pemotong pajak harus melaksanakan sesuai ketentuan pemotongan. Misalnya atas jasa dikenakan pemotongan pasal 23 misalnya gitu ya, atau atas pengadaan barang dari APBN APBD yang tarifnya 1,5%, itu tetap dikenakan seperti itu. Pemotong gitu ya. pajak ini siapa aja nih Pak? Contohnya siapa? Pemotong pajak contohnya tadi bendahara pemerintah. Itu memungut PPh pasal 22 atas pembelian barang begitu ya. Terus misalnya perusahaan misalnya gitu ya, badan gitu, wajib pajak badan, itu juga pemotong untuk PPh pasal 23 misalnya. Nah, itu. Jadi perlu diketahui oleh wajib pajak bahwasannya apabila ingin tidak dipotong sesuai dengan ketentuan pemotongan PPh pasal 22 atau 23, maka perlu mendapatkan yang namanya surat keterangan. Surat keterangan dari siapa? Dari kepala KPP tempat wajib pajak tersebut terdaftar. Yang dapat diperoleh secara online. Online juga. Melalui DJP online. Ya, betul. Jadi semuanya tadi Bapak bilang semua serba sendiri Pak ya? Iya. Jadi self assessment system. Iya. Yang jelas itu tarifnya berapa. Tapi penghasilannya bukan kita yang menentukan ya Pak ya. Iya. Jadi penghasilannya kan yang tahu wajib pajak sendiri nih. Iya. Jadi wajib pajak sendiri yang harus menghitung per bulan tuh biasa dapat berapa. Iya, betul. Kemudian langsung mengalihkan tarif, iya. membuat billing, bayar, iya. dan lapor. Iya, tadi setelah menghitung, tadi membuat kode billing gitu ya, betul sekali Kak Ayu, membuat kode billing sendiri juga. Bisa billing dari DJP sendiri. Online. Tapi kalau wajib pajak mengalami kesulitan dalam membuat kode billing, jangan segan untuk menghubungi kantor pajak. Datang saja gitu. Bisa, masih menerima gitu ya. Siap. Ini maksudnya bukan berarti self assessment atau penerapan secara mandiri ini menyulitkan ya. Sebenarnya justru memudahkan. Ya. Karena tanpa kalian datang ke kantor pajak pun seharusnya kalian bisa melakukan kewajiban perpajakannya. Ya.
baik itu menghitung, membayarkan ataupun melaporkan pajaknya. Ya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan tanya ke kita berapa saya harus bayar pajak, ya terserah Bapak Ibu yang tahu gitu. Maksudnya kawan pajak yang tahu berapa Ya. dapat penghasilan Penghasilannya di per bulan bulan. kemarin. Toh kita gak mungkin Menentukan. menentukan atau menggali-gali. Bapak bukannya usahanya kemarin gede Pak ya? Bukannya harusnya dapat 50 juta? Kita gak ada kewenangan untuk itu ya, karena ini sifatnya adalah self assessment. Jadi jujur-jujuran ya. Iya, maksudnya kita pun pastinya akan percaya kawan pajak mau bayar berapa, mau menghitung berapa, kita pasti terima. Ya asal kawan pajak juga bisa mempertanggungjawabkan itu di Iya. kemudian hari begitu ya. Jangan sampai karena ada kewenangan atau diberikan kebebasan untuk menghitung dan membayarkan Iya. sendiri, dikecil-kecilin Iya, gitu Pak ya. namun sebagai bagian dari kontrol penerapan self assessment, maka kantor pajak hadir. Iya. Kantor pajak hadir petugas yang namanya akun representatif yang ada Untuk di bawah seksi mengarahkan. pengawasan ya, untuk kemudian mencoba mengakses apakah yang dibayarkan sudah sesuai dengan kenyataannya atau tidak, seperti itu ya. Ada lagi nanti prosesnya juga, kalau misal tidak selesai di pengawasan, nanti bisa dilanjutkan di ranah pemeriksaan, seperti itu. Selalu ada kontrol untuk setiap sistem yang diterapkan. Tapi daripada nanti dikontrol dan lebih jauh masuk ke Mending dalam, jujur mending lebih dari baik. awal langsung saja. Iya. Kalian hitung sesuai dengan apa yang Iya. didapatkan. Iya. Kalikan 0,5%, buat billing bayar. Iya. Ya, insya Allah semoga Tidak berat kok. iya lancar, tidak ada masalah Iya. ke depannya. Sangat murah, 0,5%. Nah tadi udah tahu nih Pak, oke saya punya penghasilan sekian. Terus kalau saya mau bayar tuh caranya gimana Pak? Kalau tadi sudah dihitung, bagaimana dihitung cara membayarnya? penghasilan Tadi kan saya sudah sampaikan, Kayu juga sudah sampaikan, membuat kode billing, begitu ya. Dengan membuat kode billing, terus kemudian melakukan pembayaran yang tadi 0,5% yang sudah dihitung dibayar ke ke bank persepsi atau dibayar ke kantor pos. Tapi bisa juga ada pembayaran lewat ATM ya. ATM, m-banking juga Iya, Pak? bisa. Kalau untuk kode pajaknya sendiri? Kode Pak? pajaknya sendiri kita menggunakan 411128 dengan kode 420. Seperti Oke, itu ya. 41128 420. final, kemudian 420 Untuk UMKM ketentuan bayar sendiri. UMKM PP23, betul. Kemudian tadi kan Bapak sempat menyebutkan tentang surat keterangan nih Pak. Surat keterangan di mana wajib pajak sebenarnya bisa diterapkan dengan tarif 0,5%. Tapi sepanjang wajib pajak sendiri pun menunjukkan kepada pemotong, Ya. ketika mereka bertransaksi dengan pemotong, Betul. mereka menunjukkan surat keterangan Memberikan fotokopinya. memberikan kepada fotokopinya pemotong tersebut. kepada pemotongnya, maka seharusnya yang disetor itu adalah 0,5%. Jadi tidak Iya. mengikuti tarif umumnya. Jadi Iya. contohnya PPh Dan 23 jenis tadi. pajaknya adalah jenis pajak PPh pasal 4 ayat 2 terkait dengan pajak UMKM ini disetor juga atas nama wajib pajak. Wajib pajaknya sendiri. Oke, kalau gitu tadi sudah kita dengerin penjelasan terkait UMKM, bagaimana cara bayar pajak, cara hitungnya, cara bayarnya, terus juga penerapan tarifnya itu ternyata bisa pilih, juga dari bisa awal. iya, tapi nggak bisa balik lagi kalau misalkan udah pilih ke tarif yang normal, begitu ya. Nah sekarang yang menjadi ditunggu-tunggu nih pasti oleh kawan pajak. Tadi yang sempat saya potong Tadi nih ya. sudah sempat disinggung. Iya, tapi saya potong karena ini kita harus jadikan finale supaya nanti masyarakat kawan pajak tuh senang. Iya. Katanya Pak ya, Iya. katanya nih ya, saya nggak tahu kata siapa. Kata-katanya nih. Katanya sekarang UMKM nih di 2022 udah gak perlu lagi namanya bayar pajak. Jadi kalau gitu tadi apa yang kita bahas? Percuma ya? Nah, apa itu Kalau bener? disuruh nggak perlu Gimana bayar, nih Pak Puput? Oke. Ini kabar baik buat wajib pajak begitu Iya, ya, Pak. wajib pajak UMKM, ini kabar baik. Apakah benar tidak membayar pajak? Tidak sepenuhnya benar. Tapi ada benarnya, ada yang benar. Jadi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Iya. atau Undang-Undang HPP, HPP. kita singkatnya begitu ya. Itu kalau sebelumnya dikenal namanya penghasilan tidak kena pajak di pasal 7 begitu ya. Ada penghasilan tidak kena pajak untuk karyawan. Begitu ya, untuk orang pribadi. Sebelum mendapatkan penghasilan kena pajak kan ada penghasilan itu. Penghasilan itu dikurangi penghasilan tidak kena pajak
dapatlah penghasilan Penghasilan kena kena pajak. pajak. Nah, itu berlaku untuk orang pribadi. Nah, untuk terkait dengan UMKM ini, tadinya yang nggak ada PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajak, sekarang jadi ada. Jadi diatur di pasal 7 ayat 2A, diatur di situ bahwasannya untuk mulai tahun pajak 2022 ini, untuk penghasilan untuk peredaran sampai dengan 500 juta rupiah tidak dikenakan pajak. Tapi untuk orang pribadi saja. Ingat ya, untuk orang pribadi UMKM, peredaran sampai dengan 500 juta tidak dikenakan pajak. Nah, dikenakan pajak baru menghitung kelebihannya setelah 500 juta. Kalau udah lewat dari 500. Iya, setelah 500 juta dihitung kelebihan dari 500 juta itu berapa, setiap bulannya dikenakan pajak seperti tadi. Jadi gitu Tam, jadi dikasih pengurang diskonnya nih Tam, PTKP penghasilan tidak kena pajak. Jadi kalau Tama ada usaha nih Tam, Ada. kalau penghasilannya peredaran usahanya masih di bawah 500 juta, nah itu Tama nggak usah bayar lagi. Itu yang diberlakukan ya. Benar, tapi Tama kalau usahanya gede, ternyata sudah banyak 500 juta, kan Tama contohnya ada berapa istri? Tama udah menikah? Belum sih. Belum. Cuman siapa tahu gitu ya. Oh, siapa siapa tahu tahu, nanti kalau kan? misalkan emang udah ada istri gitu. Ternyata usaha istri aku kan ada iya. Pokoknya kita emang suami istri gitu, Oh, iya. tapi suami ada usaha, istri juga ada usaha. Terus Tapi ada sebenarnya cabang lagi ya. Ya mungkin, tapi sebenarnya dua-duanya itu masih di bawah tadi batasan minimalnya itu loh. Nah, itu kalau misalkan dari perpajakannya apa akan dibebaskan dua-duanya atau tetap digabungin atau gimana, Ya, Pak? negara itu menganggap keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi, gitu ya. Jadi antara suami dan istri itu jadi satu. Nah, tadi penentuan 4,8 miliar terus 500 juta itu dari total semua, baik pusat maupun cabang-cabangnya, kalau misalnya itu perusahaan begitu ya, maupun tadi suami dan istri. Serta misalnya anak punya Ada usaha lagi. dan tapi dia ada belum juga. dewasa, tapi dia punya usaha, boleh dong. Harusnya diperhitungkan Dan ke itu belum punya NPWP, Iya. jadi satu kesatuan ekonomi seperti itu. Nah, bagaimana kalau ingin menghendaki secara terpisah begitu ya? masing-masing. Tetap digabungkan dulu. Mm-mm. Dihitungnya digabungkan dulu. Sudah masih boleh nggak menggunakan PP 23, yaitu dengan tadi peredaran usahanya tidak lebih dari 4,8, setelah digabung ternyata tidak lebih dari 4,8, maka boleh menggunakan PP 23 begitu ya. Nah, setelah digabung ternyata peredaran usahanya belum mencapai, tidak lebih dari 500 juta dalam 1 tahun itu, maka tidak ada pajak yang dibayar. Seperti itu. Intinya digabung semua ya Pak ya, nggak Iya. boleh dipisah-pisah ya. Betul. Oh, jadi meskipun punya usaha yang kecil tapi banyak sebenarnya ternyata gitu ya. Itu iya. harus diperhitungkan dulu Pak ya. Harus Untuk digabung-gabungkan. diperhitungkan dulu. untuk menentukan apakah kita bisa pakai PP 23 yang 0,5% pun apakah kita justru dibebaskan untuk di tahun 2022 ini gitu ya. Betul. Jadi harta yang paling berharga adalah keluarga. Iya, jadi maksudnya meskipun punya masing-masing gitu usaha tapi kan ya tetap jadi satu gitu Pak ya, Iya. daripada kenapa-napa ya. Nah ini kan udah ada pembebasan nih Pak, nggak bayar pajak, tapi kan biasanya wajib pajak biasanya ada setor-setor nih. Gimana ntar kalau dari kantor pajak ditanyain kenapa loh biasanya setor kok jadinya nggak setor nih gitu. Terus itu gimana tuh Pak, takut dikenain STP. Terus saya udah terlanjur bayar nih Pak, karena saya baru tahu. Terlambat ternyata, informasinya ya, sebenarnya udah dibebaskan nih 2022. Omsetnya juga belum sampai nih 500 juta. Sepanjang belum sampai 500 juta, maksudnya belum melebihi 500 juta kan harusnya tidak ada pajak yang dibayar. Bagaimana sih kalau ternyata sudah terlanjur membayar pajak? Begitu ya. Negara cukup fair dalam hal ini. Boleh setorannya kalau memang tidak terutang harusnya tapi kok dibayar pajaknya, itu boleh setoran tadi dipindah bukukan ke kewajiban pajak yang lain. Boleh kalau misalnya ada gitu ya. Tapi kalaupun misal nggak ada, mau dimintakan pengembalian, itu juga boleh diperkenankan oleh ketentuan di Undang-Undang HPP itu.
Jadi ada solusinya. Kalau bagi wajib pajak yang sudah terlanjur setor karena baru tahu informasi PTKP usaha 500 juta per tahun, wajib pajak bisa melakukan proses permohonan pemindah bukuan. Betul. Jadi dialihkan ke pajak terutang yang lainnya. Atau wajib pajak juga boleh mengajukan pengembalian pendahuluan. Betul. Seperti itu, Pak ya. Wah, jadi Jangan segan untuk mengajukan ya. Segan untuk mengajukan. Iya, boleh. Oke, nanti pasti akan kalau misalkan memang sebenarnya alasannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pasti akan dilayani dan diproses dan dikabulkan begitu ya. Iya, betul sekali. Baik, sudah dapat pencerahan ya, Tam Iya, ya. jadi sebenarnya nih ya untuk UMKM ini sangat banyak kemudahan, sangat banyak fasilitas yang diberikan dari kami Direktorat Jenderal Pajak kepada para pelaku usaha gitu ya. Kalau misalkan kita kilas balik gitu ya daripada cerita awalnya, pertamanya tarif normal 5% progresif untuk orang pribadi, 25% untuk badan. Tapi untuk UMKM dikenakan 1%. Baru beberapa tahun ada penerapan aturan terbaru, dikurangi lagi jadi 0,5%. Baru yang paling bahagia lagi di awal tahun 2022 ternyata ada PTKP-nya, ada penghasilan atau peredaran bruto yang tidak dikenakan pajak itu sampai dengan 500 juta tidak dikenakan pajak. Jadi 1%, 0,5% jadi gak ada untuk sampai 500 juta. Baru nanti kalau sudah melewati 500 juta dihitung lagi sesuai dengan tarif 0,5%-nya Pak ya. Jadi mungkin seharusnya sih untuk kawan pajak, Bapak Ibu dan teman-teman yang memiliki usaha, ya jangan takut, jangan risau, jangan bimbang lagi ya kalau misalkan ada diberikan kewajiban pembayaran pajak, karena sebenarnya juga sudah sangat diberi kemudahan dan fasilitas yang sangat banyak, sangat kecil juga begitu Pak ya. Baik, dengan adanya podcast ini, dengan adanya penerangan ini sudah cukup, semoga cukup terang ya. Iya, semoga menjawab pertanyaan wajib pajak sekalian. Semoga pertanyaannya sudah dapat dibungkus dan dibakar sehingga tidak ada lagi keresahan yang tersisa. Jadi semoga tidak ada keresahan yang tersisa. Oke deh, mungkin untuk 1-2 kata terakhir dari Pak Puput sebagai narasumber kita pada episode kali ini, mungkin ada pesan atau ada info tambahan lagi bagi para yang menonton, kawan pajak di luar sana, khususnya para pelaku UMKM terkait dengan kewajiban atau perpajakan bagi mereka. Oke, Sobat Lalampa ya, Sobat Lalampa, setelah mendengar tadi podcast kita hari ini, saya harapkan tidak segan untuk datang ke kantor pajak apabila ada kesulitan atau kekurang mengertian terkait dengan ketentuan peraturan perpajakan begitu ya. Dan terkait dengan pajak UMKM ini sudah sangat ringan. Negara sudah memberikan ketentuan yang sangat ringan untuk wajib pajak UMKM. Jadi silahkan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab gitu ya. Begitu Mas Tama. Oke, berarti nanti ditunggu ya kabar-kabar dari para pelaku usaha UMKM di seluruh Indonesia, terutama Gorontalo ya. Ada satu lagi boleh? Boleh. Begini, tadi yang kita negara kasih diskon PTKP, ingat loh ya, hanya untuk wajib pajak orang pribadi. UMKM. Wajib pajak badan yang tadi bentuknya ada persekutuan komanditer, terus kemudian CV, firma, koperasi dan juga PT tetap melaksanakan kewajiban PP 23 tahun 2018 ini sebesar 0,5%. Tidak ada tadi yang pembebasan dari yang peredaran 500 juta tadi. Tidak ada. Begitu ya. Hanya untuk orang pribadi tapi badan usaha tidak. Sudah, jadi kami harapkan sih ya Kak ya, kami harapkan semoga para pelaku usaha di luar sana di seluruh Indonesia terutama Gorontalo ya semakin lancar, semakin meningkat juga, semakin sukses dalam dalam berusaha, biar bisa berkontribusi juga. Iya, jadi siapa tahu kita doain semuanya sampai deh 500 juta setahun gitu ya. Jadi nanti tetap ada, kalaupun sudah lewat 500 juta cuma dikenakan pajak sedikit juga 0,5%. Tapi kalau yang masih di bawah 500 juta, tenang saja, nggak ada pajaknya dulu ya, sampai nanti sudah melewati 500 juta untuk orang pribadi ya. Cukup sekian Bapak, terima kasih untuk waktunya. Siap. Dan semoga nanti kedepannya kita bisa membahas hot
topik Topik. lagi. Iya, Tergantung nanti lebih condongnya kemana. Nanti kita hadirkan lagi hadirkan lagi. Pokoknya hadirkan lagi setiap- narasumber dari Kayang. iya, setiap kawan pajak ini punya keresahan, punya pertanyaan, silakan. Nanti ya biasa Kita ya. bungkus ya. Iya, kalau misalkan ada pertanyaan ditulis kolom komentar di bawah. Nanti bisa kita angkat jadi topik di pembahasan podcast berikutnya. Berikutnya. Oke, kalau gitu cukup sampai di sini aja kali ya. Nah, ya, kita cukupkan dulu untuk podcast kali ini. Pokoknya terima kasih bagi kawan pajak yang sudah menonton dari awal sampai akhir kita di episode kedua kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share kepada seluruh teman yang kalian punya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan kemudian tekan belnya. Ting, ting, ting. Nanti ada ya suaranya. Oke, untuk closing nih Pak Puput boleh kita sedikit ada tagline-nya nih, Pak. ajarkan Pak ya. Oke, siap. Iya, jadi kita nama programnya kan Lalampa. Lalampa itu ada singkat panjangannya obrolan dalam pajak. Obrolan Jadi dalam nanti pajak. kalau misalkan kita sambil closing kita bilang Lalampa, kita bareng-bareng bilang obrolan dalam pajak dengan tangannya mengepal seperti membungkus lalampa. Oke, siap. Gitu Pak ya? Boleh dicoba? Boleh. Nah, oke, jadi kalau kita bilang Obrolan dalam pajak. Lalampa, obrolan dalam pajak. Terima kasih bagi kawan pajak yang sudah menonton episode kali ini. Sampai jumpa lagi di Lalampa episode berikutnya. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Tama Saya Ayu. dan dengan narasumber kita kali ini Saya Puput Sugiarto. kita kembali lagi di episode berikutnya Lalampa, obrolan dalam pajak. Sampai jumpa.